Nah, para mahasiswa Ajo sekarang sedang memapas di laut. Nah, Ajo mendapatkan ikan terkipar namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ajo Wayoy dan kita sekarang sedang berada di kawasan Lubu Aluang. Ini Kampung Ajo ya. Di sini salah satu potensi wisatanya ada ikan larangan namanya, dan itu diterapkan di sungai-sungai. Ikan-ikan ini dijaga oleh warga agar tidak ditangkap sembarangan. Nah, pada waktunya nanti ikan-ikan ini bisa dipancing. Itu hasil pancingannya untuk surau ya, untuk pembangunan surau dan nagari. Jadi kalau kalian berminat berwisata ke Kampung Ajo, salah satu wisatanya yang menarik itu adalah ikan larangan ini. Ikannya ikan langka ini ya, ikan masyir, atau kalau dalam bahasa kampungnya disebut sebagai ikan gariang. Kita masih di kuliah Creative Thinking ya. Minggu lalu Ajo sudah berikan motivasi tentang bagaimana berpikir kreatif dan benefitnya atau manfaatnya bagi diri kita. Nah, sekarang kita akan bicara soal bagaimana kreativitas itu bisa hadir dalam diri kita. Sebenarnya manusia yang kreatif itu bermula dari manusia yang imajinatif. Kapan imajinasi hadir dalam diri kita? Itu sejak kita kecil. Anak kecil punya kreativitas yang sangat bagus, punya imajinasi yang sangat tinggi. Imajinasi mereka sangat tinggi, karena itu kreativitas mereka itu bagus. Kenapa imajinasi mereka bisa sangat tinggi? Karena anak kecil cenderung merupakan manusia yang bebas. Jadi mereka tidak terikat atau tidak merasa terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi mereka bisa berpikir tentang apa saja, mempertanyakan apa saja, lalu membuat sesuatu sesuka mereka saja. Seiring dengan berjalannya perkembangan manusia menjadi dewasa. Di usia dewasa mereka sudah mulai kenal dengan berbagai aturan, sudah mulai kenal dengan berbagai pengetahuan, sudah pula banyak kena doktrin. Jadi pikiran mereka pelan-pelan menjadi tidak bebas lagi. Mereka mulai terkekang dan mereka mulai terbatas dalam berimajinasi. Nah, sebenarnya hal ini tidak salah. Karena apa? Karena aturan-aturan atau keterkekangan itu sedikit banyak memang berpengaruh terhadap kreativitas kita, karena kebebasan tadi sudah mulai tidak ada lagi. Tetapi di sisi lain juga dibutuhkan aturan-aturan itu, pembatasan-pembatasan itu juga dibutuhkan untuk membuat manusia menjadi teratur sebenarnya. Nah, tetapi ini tantangan bagi kita. Justru di saat kita sedang terbatas itu, mampukah kita untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru? Nah, di sana letak tantangannya. Maka para ahli cenderung untuk mencirikan kemudian siapakah manusia yang kreatif itu sebenarnya. Ada banyak ciri manusia-manusia kreatif. Aduh, ikannya bisa disentuh guys. Oke. Nah, ciri-ciri manusia yang kreatif itu yang pertama curious. Mereka sangat penasaran, punya rasa penasaran, punya rasa ingin tahu. Dan anak kecil juga begitu. Dan rasa penasaran ini sebenarnya dapat kita jaga sampai kita dewasa. Jadi rasa ingin tahu kita membuat kita mengenal lebih banyak tentang lingkungan kita. Dari mengenal lingkungan itulah kita kemudian punya referensi. Oh, ini yang perlu kita perbaiki nih. Oh, ini yang kurang nih. Oh, ini yang nggak ada nih, perlu ada nih. Nah, keinginan untuk menciptakan itulah yang kemudian disebut sebagai motivasi untuk menjadi kreatif. Curious. Kemudian yang kedua, like to challenge. Orang-orang kreatif ini biasanya menyukai tantangan. Nah, tantangan di sini misalnya kalau ada sesuatu yang akan menimbulkan resiko bagi diri kita, maka kita tidak takut dulu, tapi keinginan kita untuk berbuat yang kita dahulukan. Kalau misalnya kalian pernah merasa tertantang untuk, ini nih sungai saya kotor, harusnya dibersihkan ini. Kita merasa tertantang, bagaimana cara membersihkan ini? Oh, kotornya karena apa? Karena tradisi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, jadi untuk bersih itu nggak gampang. Berarti ini bukan pekerjaan sederhana, ini pekerjaan berat ini. Disitulah kreativitas kita muncul. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan ke masyarakat, bagaimana cara kita membuat kesadaran untuk menjaga kebersihan itu ada di tengah masyarakat kita. Di situ akan menciptakan ruang bagi kita untuk berkreativitas. Terima kasih Teguh, kameramen saya Teguh namanya ya. Nah, kreativitas
kemudian juga ada pada diri seseorang dengan menciri. Biasanya sih orang-orang kreatif itu gampang bosan katanya. Itu menurut para ahli ya. Kenapa gampang bosan? Karena orang-orang kreatif itu tidak suka dengan sesuatu yang sifatnya ya sudah lama atau biasa-biasa saja, lingkungan yang stagnan, tidak ada pembaharuan, mono kalau bahasa gaul Minangnya mono. Nah, orang-orang kreatif itu bosan dengan hal-hal yang mono, maka mereka menciptakan sesuatu yang baru. Ada dorongan di diri mereka, ini harus berubah nih, ini nggak bisa begini terus nih. Nah, begitu. Kemudian orang-orang kreatif juga suka take a risk, suka mengambil resiko. Cenderung orang-orang kreatif itu tidak mempedulikan lagi apakah kreativitasnya akan mendatangkan untung atau tidak, apakah kreativitasnya akan membahayakan diri mereka atau menyelamatkan diri mereka. Cenderung mereka suka mengambil risiko-risiko seperti itu. Nah, kalau kamu merasa kreativitas penting bagi diri kamu, maka kamu juga harus berani mengambil risiko. Risiko sederhana saja. Misalnya kalau kamu berkarya seni, lalu kemudian tentu tidak semua orang bisa dipuaskan dengan karya seni kamu. Dan orang-orang yang tidak suka kemudian memberikan kritikan. Nah, kritikan ini adalah hal wajar dalam dunia seni. Ambil saja kritikan itu sebagai masukan bagi kita untuk memperbaiki karya di masa depan. Tidak pula kemudian kritikan itu harus kita jadikan sebagai pukulan yang membuat kita jatuh atau roboh. Kita harus bangkit lagi, kita harus ciptakan yang lebih baik lagi. Orang-orang kreatif tidak mau menyerah dengan tantangan-tantangan seperti itu. Kemudian orang-orang kreatif biasanya memiliki endurance, daya juang yang cukup tinggi. Mereka siap menghadapi sesuatu yang prosesnya itu tidak sebentar, prosesnya itu lama. Nah, orang-orang kreatif biasanya tantangan-tantangan untuk proses yang lama ini yang kemudian mereka cari. Mereka tidak gampang menyerah, mereka tidak gampang tunduk, mereka tidak gampang untuk dipatahkan. Jadi orang-orang kreatif harus banyak memperkuat mental mereka, harus kuat mental mereka menghadapi perubahan yang sedang mereka tawarkan pada lingkungan mereka. Sekali lagi, perubahan yang mereka tawarkan untuk lingkungan mereka. Kenapa? Karena kreativitas ini konsekuensinya adalah perubahan. Sesuatu yang sudah biasa-biasa saja, lalu kita buat sesuatu yang baru untuk merubah yang biasa-biasa saja itu menjadi berbeda atau lebih baik, seringkali tidak berterima dengan gampang dengan masyarakat kita. Kreativitas berarti membutuhkan daya juang. Nah, untuk kalian yang merasa memang memiliki jiwa kreatif, selain mengasah terus imajinasi kalian, yang paling penting juga berarti harus mengasah mental kalian untuk siap dengan konsekuensi dari kreativitas yang kalian lahirkan itu. Oke, untuk sekarang itu dulu. Ada tugas yang Ajo titip di bawah, silahkan untuk dilihat dan dipelajari. Jadilah kreatif dan gunakan akal untuk menciptakan sesuatu yang bahkan tidak masuk di akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.